Tapi juga ya, hari-hari ngasih one day one information buat buzzer-buzzernya si SS ini. Tapi karena gua agak baik dan nggak mau juga ngeliat masyarakat kita terkena manipulasi dari mereka ini, ya udahlah ya. Nah, dalam dunia perskincarean, produk yang mengandung bahan berbahaya dan dijual bebas tanpa etiket biru itu sudah melanggar hukum dan bisa dipidana loh. Hai guys, kembali lagi dengan Botif, Bobby Detective. Ketawa gue. Ada, tahan tentinya gue harus meluruskan apa yang harus diluruskan di dunia pertiktokan ini. TikTok ini seperti hutan liar guys, siapapun bisa tersesat jika lebih banyak narasi-narasi yang sesat di FYP kalian. Jadi kemarin gue ngeliat manusia yang tidak tahu berterima kasih yang sedang live bareng. Yang kayaknya mereka ini sedang menyamakan narasi dan sesat pola pikirnya itu. Menyodorkan produknya dia dengan kalau aku sih itu kayak mengarah ke black campaign ya. Jadi aku bandingkan dengan flexing, justru malah black campaign ini yang lebih berbahaya. Nah, di live mereka ini salah satu narasi yang menurut gua sangat jahat adalah tuduhan black campaign yang disampaikan oleh mas-mas yang biasa aja, yang namanya si Gary Oka. Iya, kita nggak salah dengar, black campaign. Nah, sekarang gua kasih paham apa itu black campaign. Dengerin nih Mas Gary. Capek juga ya, hari-hari ngasih one day one information buat buzzer-buzzernya si SS ini. Tapi karena gua agak baik dan nggak mau juga ngeliat masyarakat kita terkena manipulasi dari mereka ini, ya udahlah ya. Apa sih itu black campaign? Terdiri dari kata black yang artinya hitam, cam itu camping, dan pen itu pulpen, yang artinya pensil alis kaksel yang harganya 600.000. Bukan ya. Black campaign itu adalah strategi yang sengaja dirancang untuk merusak citra kompetitor dengan menyebarkan informasi yang salah, memanipulasi fakta, dan memanfaatkan kebohongan. Gua garis bawahi ya, informasi yang salah, manipulasi fakta, dan kebohongan. Menurut mereka, apa yang dilakukan Doktif itu informasinya salah, manipulasi fakta dan data. Apa gimana ini? Lantas review-review dan uji lab yang selama ini dilakukan Doktif ataupun dulunya DRL, apakah itu informasi yang salah? Apakah itu sebuah hoax? Nah, silakan Mas Gary dijawab sendiri pertanyaan itu. Itu pun kalau punya akal sehat ya. Punya akal aja udah bersyukur. Nah, karena gua baik, ini gua kasih informasi yang bisa mengisi kekosongan pola pikir kalian. Mungkin yang kalian maksud itu adalah negatif campaign. Iya kan? Karena negatif campaign ini berbeda dengan black campaign. Negatif campaign itu adalah strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan kesalahan dan kelemahan kompetitor, dan itu legal untuk dilakukan. Pertanyaannya, kenapa negatif campaign itu sah dan legal dalam persaingan bisnis? Ya, sesimpel karena lawan atau kompetitornya itu salah, baik secara prosedur maupun secara hukum. Nah, dalam dunia perskincarean, produk yang mengandung bahan berbahaya dan dijual bebas tanpa etiket biru itu sudah melanggar hukum dan bisa dipidana loh. Dan tindakan ini sudah dipersamakan dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Yang artinya ya ini salah dan emang kejahatan. Ketika ada brand yang produknya sudah sesuai dengan aturan BPOM dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan mengangkat isu skincare kompetitornya yang mengandung merkuri atau bahan berbahaya lainnya, yang mana ini sebenarnya kan keresahan brand tersebut ya, yang merasa dicurangi dalam persaingan skincare mereka. Ingat ya, dalam case ini brand yang curang itu adalah brand yang memakai bahan merkuri tadi, bukan brand yang mengangkat isu merkurinya. Jadi jangan dibalik-balik nih logikanya. Jangan kayak sekarang ini, orang yang mengangkat isu bahan berbahaya pada skincare itu malah yang dianggap curang dan tidak etis dalam dunia bisnis. Masih belum nyampe juga logikanya. Nih gue kasih contoh kasus yang masih anget nih. Di tahun lalu ada black campaign yang dilakukan oleh brand kompetitornya Le Minerale, yang mana mereka mengangkat isu bromat yang katanya terkandung dalam produk Le Minerale. Setelah dikonfirmasi dan diuji oleh pihak Le Minerale, ternyata isu tersebut adalah hoax. Yang artinya isu yang diangkat oleh kompetitornya Le Minerale itu tidak sesuai data dan fakta. Nah, seperti inilah namanya black campaign. Nah, sekarang gue coba balikin kata-kata kalian itu. Kalian boleh membenci seseorang atau memuji Doktif lah, tapi coba lebih objektif lagi dalam menilai sesuatu. Jangan melihat segala sesuatu tindakan yang dilakukan Doktif itu atas dasar kebencian. Jadinya nggak objektif, coy. Ngerti sekarang? Ngerti dong. Masa nggak ngerti? Kalian pasti udah lihat kan soal video ini. Ya, jadi dia tuh seorang host ya, lagi nge-review makeup remover dari brand yang dia promosiin. Terus kayak struggling banget gitu. Kenapa kayak susah ngehapus eyeshadow-nya. Nah, gue gak akan ngejulit, tapi gue mau ngejelasin alasan singkat. Kenapa sih kita tuh jarang ya ngeliat makeup remover yang warna tisunya tuh hitam. Rata-rata tuh makeup remover warna tisunya tuh putih kayak gini. Nah, alasan singkatnya adalah supaya kita tuh bisa ngelihat makeup kita tuh beneran keangkat apa enggak sih. Karena kalau putih kayak gini, begitu kita hapus makeup kita ya guys, kita tuh bisa ngelihat, kalau foundationnya itu udah keangkat.
Jadi kayak lebih meyakinkan gitu, makanya kenapa brand-brand kosmetik itu pada bikin makeup remover tisunya itu warna putih. Even brand lokal, brand luar itu kayaknya gue hampir nggak pernah lihat ada yang bikin makeup remover dengan warna tisu hitam gitu ya. Kan kalau misalnya warna lipstick gue merah gelap kayak gini, kalau tisu makeup removernya itu warna hitam nggak akan kelihatan dong. Jadi lipstick gue tuh beneran udah keangkat atau belum. Kalau ini kan kelihatan guys. Tuh. Karena di sini tuh warnanya nggak akan seterang itu, nggak akan seterang di bibir kita. Jadi gitu guys alasannya kenapa rata-rata makeup remover itu tisunya warna putih. Segitu dulu, bye!